Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, pada hari-hari ini jamaah atau calon jamaah haji sudah mulai berangkat dari tanah airnya masing-masing untuk berkumpul di tanah haram yang biasanya kalau masih lama ya di Madinah dulu nggih. Ngoten nggih. Mudah-mudahan pula kita ini yang belum pernah ke sana kemudian ditakdirkan oleh Allah suatu saat nanti bisa berziarah ke dua tanah haram tersebut, yaitu Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya adalah, apakah umroh dan haji itu monopoli orang yang punya uang saja? Tidak, ya. Sebab orang yang tidak punya uang pun ada yang bisa haji, ada yang bisa umroh. Jadi tergantung apa nih? Keinginan. Keinginan kita itulah yang akan menarik sesuatu yang kita inginkan. Ibarat magnet gitu ya. Semakin kuat keinginan, maka tarikannya semakin kencang. Lalu apa ciri-cirinya orang yang punya keinginan kuat itu? Cirinya adalah apabila disebut keinginan itu, ya, pengen sepeda motor misalnya. Begitu orang menyebut merek sepeda motor ini langsung hatinya langsung kerenyang gitu. Pengen haji, dalam secara logika tidak mungkin, tetapi keinginannya kuat. Begitu orang mendengar ada yang berangkat haji rasanya kerenyang gitu. Hatinya rasanya kerenyang gitu. Nah, nanti kalau kita ingin haji atau umroh dalam hati kita sudah begitu, maka insya Allah nanti akan ditakdirkan oleh Allah untuk sampai ke tanah haram. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah sekalian, kemarin kita membahas perang besar yang pertama melawan Romawi. Ada yang masih ingat perang apa namanya? Loh, jenengan guyu. Napa Bu? Ajnadin, ya. Perang Ajnadin. Nah, para jamaah sekalian, sesuai dengan perintah daripada khalifah, setelah menyelesaikan peperangan besar melawan pasukan Romawi di medan yang namanya Ajnadin, pasukan muslimin ini kembali ke pangkalan militernya, yaitu tempat yang namanya Yarmuk. Nah, di pihak Romawi, pasukan yang dipimpin oleh panglima utama namanya Georgius Theodorus. Sinten, Pak? Rada angel. Georgius Theodorus. Ini masih punya kerabat dengan Heraklius atau kekaisaran Romawi. Georgius Theodorus. Orang Arab yang kemudian menyebut Jurja atau Jaroja. Jadi orang Arab itu kalau nyebut kalimat-kalimat gini ya, tidak sama dengan kita, Pak. Ya sesuai dengan logat mereka. Orang Madura itu kalau nyebut Surabaya apa, Pak? Serbeje kan ya. Padahal tulisannya podo Surabaya. Tapi logat mereka Serbeje. Padahal tulisannya sama. Ya sama dengan ini. Georgius Theodorus. Tapi orang Arab mengatakan Jurja atau Jaroja. Nah, pasukan yang dipimpin oleh Georgius ini juga telah bergerak maju mendekati pasukan muslimin. Kemudian mereka berhenti di tempat yang namanya Wakusah, yaitu tempat yang berdekatan dengan Yarmuk. Berdekatan bukan berarti jaraknya
10 meter bukan, Bu. Oh, ini pasukan besar. Ya pasti jaraknya berapa kilometer gitu maksudnya. Nah, tempat ini dipisahkan oleh sungai. Pasukan muslimin berada di sebelah utaranya sungai, pasukan Romawi berada di selatannya sungai. Lalu berapa kekuatan dari pasukan muslimin sekaligus kekuatan pasukan Romawi? Pasukan muslimin pada waktu itu kekuatannya adalah 40.000 pasukan. Betul, Bu? 40.000 pasukan. Berapa pasukan Romawi? Pasukan Romawi jumlahnya 240.000. Masya Allah. Ini kalau tidak punya mental kuat, delok ngeten pun, waduh, langsung ngejer, Pak. Ini mau perang loh, Pak. Lihat begitu banyaknya tentara itu, apalagi seragamnya sudah punya seragam, sementara pasukan muslimin ya ala kadarnya. Kalau memang mentalnya tidak kuat, bukan mujahid, dia ngejer, Pak. Mungkin bisa lari. Berapa perbandingannya? Pinten? 1:5 lebih mungkin, 6-an, 40 dibanding 240. 1:6. Jadi kalau mau menang, satu prajurit, satu pasukan harus mampu melawan atau mengalahkan 6 orang. Masya Allah. Luar biasa, Nah, ada perang yang sebelumnya kita bahas. Perang melawan Romawi juga, tapi skalanya kecil. Pasukan muslimin jumlahnya cuma 3.000. Pasukan Romawi jumlahnya 200.000. Masih ingat, Pak, perang apa itu? Mu'tah, perang Mu'tah. Perang yang menewaskan atau gugurnya 3 panglima sekaligus. Memang dipersiapkan Nabi. Dan itu salah satu cara Nabi untuk memberikan pendidikan atau pengalaman kepada para sahabat itu bagaimana menghadapi Romawi. Yaitu nantinya perang itu kemudian terakhir dipimpin oleh Khalid bin Walid itu, Pak, yang bisa menyelamatkan diri secara santai itu, yang dulu pernah kita bahas. Padahal jumlah musuh 200.000, sementara pasukan muslimin hanya 3.000. Ini kalau taktiknya enggak, strateginya enggak luar biasa, maka 3.000 ini habis. Tetapi kemudian 3.000 ini hanya gugur beberapa, jumlahnya ratusan, dan yang lainnya bisa selamat kembali ke Madinah. Berarti kalau 3.000 dibanding 200 nih, pinten, Pak? 200.000. Saya hitung kemarin itu 1:67. Masya Allah. Itu perang apa, Pak? Mu'tah. Nah, ini yang kedua ini, bukan yang kedua. Yang perang Yarmuk ini nantinya 40.000 dibanding dengan 240.000. Masya Allah. Nah, para jamaah sekalian, ketika pasukan Romawi tiba di Wakusah, yaitu di tepi sungai sebelah selatan, mereka dengan bangganya mengangkat salib-salib mereka, mengangkat senjata-senjata mereka, kemudian memenuhi tanah yang awalnya lapang itu, tanah lapang itu. Kenapa mereka memilih tempat itu, tempat lapang itu, atau tempat yang namanya Wakusah tadi? Sebab di tempat itu ada tanah lapang. Kalau tanahnya itu berbukit kan gimana masang tendanya, Pak, kesulitan. Kemudian sedikit jalan. Dan sedikit jalan ini diharapkan oleh pasukan Romawi nanti, jika pasukan muslimin sudah terdesak, lawang cuma 40.000, Pak, dibanding 240.000. Bayangan mereka, pasti pasukan musuh atau pasukan kita, pasukan muslimin, ini pasti akan terdesak dan akan melarikan diri. Maka memilih tempat yang jalannya cuma sedikit itu, bayangan mereka adalah ketika pasukan muslimin terdesak, maka mereka akan dengan
sangat mudah menghabisi pasukan muslimin. Itu bayangan mereka. Tetapi keadaan ini justru dibaca sebaliknya oleh pasukan muslimin. Seperti yang disampaikan oleh salah satu panglimanya yaitu Amr bin As, itu mengatakan ngeten. Wahai kaum muslimin, kabar baik bagi kalian. Kabar baik bagi kalian. Demi Allah, pasukan Romawi telah terkepung. Maksudnya apa? Jalan untuk melarikan diri itu cuma sedikit jalannya. Tanah lapang tapi samping-samping tanah itu perbukitan. Demi Allah, kata Amr bin As itu, kabar baik bagi kalian. Pasukan Romawi telah terkepung. Maka pasukan yang telah terkepung itu kemungkinan kecil untuk memenangkan peperangan. Sekali lagi perang ini nanti disebut dengan perang Yarmuk karena tempatnya di medan Yarmuk. Ternyata strategi daripada panglima utamanya, sinten Pak panglima utama pasukan muslimin? Sinten kalau ini? Khalid bin Walid, Khalid bin Walid. Itu strateginya atau mempersiapkan strategi perang yang belum pernah dipakai oleh orang Arab. Apa itu? Yaitu menggunakan strategi modern seperti sekarang ini. Yaitu menggunakan pasukan itu dibagi per regu. Jadi sebelumnya pokoknya pasukan berapa dipimpin satu orang, nanti kalau maju bareng. Tetapi ini tidak, dibagi per regu. Nah, regu ini nanti berkumpul menjadi satu. Yang jumlahnya sekitar 1000-an. 1000 pasukan dipimpin oleh satu orang pemimpin. Jadi regu digabung menjadi satu, menjadi 1000-an dipimpin oleh satu orang. Berarti kalau dibagi menjadi 1000-an, menjadi berapa kelompok Pak? 40 kelompok. 40 kelompok. Jadi tiap regu itu jumlahnya 1000 pasukan. Dan di 1000 pasukan itu masih ada bagiannya lagi. Ada pemimpinnya lagi. Dengan formasi sebagai berikut. Yang pertama, kelompok yang berada di tengah pasukan, kelompok yang berada di tengah-tengah, ini terdiri dari 18 pasukan beregu. Berarti ada berapa jumlahnya? 18.000. Posisinya di tengah. Di bawah komando seorang panglima besar yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian ditemani oleh Ikrimah bin Abi Jahal, yaitu putra daripada Abu Jahal. Dan ditemani juga oleh seorang yang disebut Sayyidina Abu Bakar, satu orang sebanding dengan 1000 orang. Masih ingat sinten? Saya ketahui Pak Nailing. Tapi betul-betul. Al-Qaqqa bin Amr At-Tamimi. Masya Allah. Jadi Al-Qaqqa bin Amr At-Tamimi ini disebut Sayyidina Abu Bakar satu orang banding 1000 orang. Masya Allah, tenaganya luar biasa. Kepiawaiannya dalam berperang luar biasa. Kemudian yang kedua, kelompok yang berada di sayap kanan terdiri dari 10 pasukan beregu. Berarti jumlahnya berapa? 10.000. 10.000. Ini di bawah pimpinan Amr bin As yang ditemani oleh Surahbil bin Hasanah. Dan pasukan di sayap kiri juga terdiri dari 10 regu. Berarti 10.000 juga. Di bawah komando seorang panglima yang masih muda, putranya Abu Sufyan yaitu Yazid bin Abi Sufyan. Masya Allah. Berarti berapa jumlahnya? 38. Masih ada 2000. Terus yang 2000 kemana? Yang 2000 sisanya ada sekitar 1500 itu bertugas
di garda terdepan untuk memata-matai atau untuk mengawasi pergerakan pasukan Romawi atau pasukan perintis ini. 1500-an yang dipimpin oleh Kubab bin Asyam. Nah, ini nama baru ini. Kubab bin Asyam. Sedangkan 500 sisanya itu berada di paling belakang pasukan. Apa tugasnya? Tugasnya adalah mengkoordinir apa-apa yang diperlukan dalam peperangan. Masya Allah. Ini dipimpin oleh seseorang yang namanya tidak begitu dikenal, tetapi dia masuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yaitu adik iparnya Sayyidina Umar. Ada yang tahu Pak atau ibu-ibu? Saya ketahui kan? Yaitu Sa'id bin Zaid, yang ketika Sayyidina Umar mau masuk Islam dikaplok sampai keluar darah itu. Itu namanya Sa'id bin Zaid. Nah, Sa'id bin Zaid ini memang seorang sahabat yang pemalu. Jadi sejarahnya tidak begitu detail. Oleh sebab itu, kalau panjenengan punya anak yang pemalu, disuruh tampil juga enggak mau, izin aku, enggak usah khawatir. Sebab orang yang bisa tampil pun dengan orang yang tidak mau tampil pun kadang-kadang lebih baik yang tidak mau tampil. Ini Pak Sa'id bin Zaid itu, ketika beliau mengabarkan bahwa ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, semuanya disebutkan. Terus orang-orang kan, loh kok baru 9, yang satunya siapa? Meneng, kata ngomong namanya itu malu. Meneng, kata yang mendengar, wahai Sa'id bin Zaid, wahai Sa'id, kalau nama yang satunya tidak kamu sebutkan, kamu saya tahan di sini. Akhirnya dengan malu-malu dia menyebutkan, dan yang satu itu adalah saya. Masya Allah. Ini pemalu tetapi derajatnya sama dengan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi pasukan ini bertugas di belakang untuk mengelola keperluan pasukan. Jadi anak panah itu butuh berapa? Nah, ini yang bertugas untuk menyediakan itu. Tombaknya butuh berapa? Kemudian pedangnya butuh berapa? Termasuk perbekalan. Dan apapun yang dibutuhkan oleh pasukan. Ini yang bertugas menyediakan adalah pasukan yang berjumlah 500 orang yang dipimpin oleh Sa'id bin Zaid. Nah, para jamaah sekalian, selain tugas-tugas yang utama itu, ada tugas yang tak kalah penting, yaitu bimbingan mental, Pak. Ini kalau orang tidak dibimbing mentalnya, melihat pasukan yang sedemikian rupa, pasti ngejar. Maka perlu bimbingan mental atau motivasi itu. Nah, tugas ini diserahkan Khalid bin Walid kepada Abu Sufyan bin Harf. Abu Sufyan bin Harf, ini sudah sering kita sebut nama ini. Dan ada tugas satunya lagi, yaitu berkeliling dari satu pasukan ke pasukan yang lain untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan keutamaan jihad. Dikasih support nih, Masya Allah. Dan tugas ini kemudian dipimpin oleh seorang sahabat yang bernama Al-Miqdad bin Al-Aswad. Al-Miqdad bin Al-Aswad. Ini sahabat lama juga. Jadi pasukan muslimin jumlahnya 40.000. Ini akan berpencar sesuai dengan kelompoknya, 1000-1000. Untuk mengepung pasukan Romawi yang jumlahnya, pinten Pak? 240.000, Masya Allah. Bayangkan Pak, wong pasukan kecil kok mengepung pasukan besar. Ini adalah strategi daripada Khalid bin Walid dalam perang yang disebut dengan perang Yarmuk. Masya Allah. Lalu posisinya Khalid bin Walid atau panglima tertinggi di mana? Khalid bin Walid itu kemudian memposisikan dirinya di tengah-tengah pasukan. Untuk apa? Untuk apa? Supaya ketika ada instruksi, ini bisa cepat sampai
instruksi ke depan maka bisa cepat sampai ke depan. Bagaimana kira-kira model instruksi dengan pasukan yang seperti itu? Ini Pak, disambung Pak. Misalnya Khalid bin Walid ngomong, maka kemudian berapa meter nanti ada yang ngomong lagi. Terus begitu sampai nanti ke pasukan yang terdepan. Masya Allah. Itulah persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pasukan muslimin dalam perang besar menghadapi pasukan Romawi. Jadi para pemimpin kelompok ini sudah mulai maju, bergerak maju. Sambil memotivasi pasukannya, mereka menyampaikan keutamaan jihad dan senantiasa selalu bersabar dalam menghadapi perang yang sangat menegangkan itu Pak. Jadi pasukan muslimin ini memandang bahwa perang ini adalah perang penentuan. Perang penentuan bagaimana nasib mereka di negeri Syam. Kalau perang ini menang, maka dia akan bisa menguasai bumi Syam ini lebih mudah. Karena ini perang penentuan. Kalau sepak bola gitu sudah mencapai apa? Hampir final, hampir final. Lah kalau perang ini nggak menang ya finalnya jelas nggak masuk. Berarti semifinal. Masya Allah. Maka jika perang itu dimenangkan oleh pasukan muslimin, Syam akan dengan mudah akan ditaklukkan. Dan misi berikutnya adalah akan berlanjut ke penaklukan Mesir, Asia, dan Eropa. Nah, itu tujuan besar. Nah, para jamaah sekalian, sekarang kita lihat bagaimana persiapan daripada pasukan Romawi. Kalau tadi pasukan muslimin. Jadi pasukan Romawi ini dengan salib-salibnya yang diangkat, terus bergerak maju dengan bangga dan penuh kesombongan. Ya, sebab memang jumlahnya banyak, Pak. Dengan kebanggaan karena jumlahnya besar, yaitu 240.000. Kemarin yang pernah yang baru saja dari GBK, sinten? Ibu-ibu. Berapa kapasitas GBK itu? Pinten, ada yang tahu? Kalau tidak salah 78.000. Ya, dibulatkan menjadi 80.000. Berarti kalau orang 240.000 butuh berapa kalinya? 3 kali. Itu untuk orangnya tok Pak. Nah ini pasukan kan ada kuda, ada kemah dan lain-lain. Berarti tanah yang dibutuhkan atau tempat yang dibutuhkan itu berkali-kali lipat dibanding dengan GBK. Bisa dibayangkan berapa tanah yang diperlukan untuk menampung pasukan yang berjumlah 240.000. Nah, tanah lapang itu sekarang penuh sesak dengan manusia, dengan senjata dan pakaian seragam, yang siapapun jika melihat pasukan tersebut pasti dadanya akan berdesir. Apalagi musuh, orang biasa saja, bukan pasukan. Andaikan melihat jumlah pasukan tersebut, maka dadanya akan berdesir, akan deg-deg-deg. Apalagi musuhnya. Kita akan berperang di situ. Misalnya kita menjadi pasukan muslimin, pasti dada kita ini deg-deg-deg gitu. Bagaimana ini caranya? Dan seterusnya. Oleh sebab itu perlu bimbingan mental itu, perlu sekali. Nah, para jamaah sekalian, keadaan mereka ini seakan-akan gumpalan awan hitam yang membawa badai, yang siap memporak-porandakan apa yang ada di depannya. Sedangkan pendeta-pendetanya, jadi mereka datang itu sambil mengangkat salib-salib itu, sambil berteriak-teriak untuk mengubarkan semangat daripada pasukannya. Sementara pendeta-pendetanya kemudian berkeliling seperti di pihak muslimin juga. Di
Di pihak muslimin juga tadi ada yang bagian keliling membacakan ayat-ayat. Ini juga demikian. Di pihak Romawi, para pendeta-pendeta itu juga berkeliling membacakan ayat-ayat Bible. Ayat-ayat tentang motivasi. Masya Allah. Jangan sampai menyerah, berperanglah dengan kegigihan. Kira-kira begitu yang disampaikan. Nah, para jamaah sekalian, setiap pendeta itu mengatakan ayat-ayat motivasi itu yang diambil dari Bible, itu terdengar oleh pasukan muslimin. Karena memang jaraknya tidak begitu jauh. Kalau sekarang kan jarak sini sama sini itu sudah tidak begitu kedengaran. Kalau dulu kan jelas, Bang. Setiap ayat-ayat Bible dibacakan, maka seorang sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal ini kemudian menimpali dengan doa. Yang doanya memang dikeraskan. Apa doanya? Wahai Allah, goyahkanlah kaki mereka. Masukkanlah ketakutan di dalam hati mereka. Wahai Allah, turunkanlah kepada kami ketenangan, ketegaran hati dengan kalimat takwa. Masya Allah. Jadikanlah kami ini orang yang mencintai pertemuan denganmu. Apa maksudnya pertemuan denganmu itu? Mati, Pak, syahid itu. Jadikanlah kami ini orang yang mencintai pertemuan denganmu, yaitu mati itu. Dan jadikanlah kami ini orang yang ridho terhadap ketetapanmu. Masya Allah. Jadi orang kalau perang sudah mengharapkan mati itu ya perangnya gak mungkin biasa-biasa. Pasti nemen. Kepengen mati, Bang. Jadi sebagian besar pasukan muslimin itu kalau perang ya ingin mati. Gugur di medan syahid. Tetapi pertanyaannya adalah, lah kalau misalnya gugur semuanya, syahid semuanya gak menang, terus kelanjutan Islam ini seperti apa? Itu pertanyaannya. Sehingga kemenangan itu perlu. Syahid tujuan. Ya, tujuan utama perang itu, kalau pribadi, Pak, itu semuanya bertujuan untuk syahid. Sebab mati syahid itu punya kemuliaan tertinggi. Tetapi bagi tujuan negara, maka perang itu ya harus menang. Jangan sampai syahid semua gak menang, akhirnya kemudian kelanjutan Islam ini tidak ada yang meneruskan. Demikian para jamaah sekalian, bagaimana jalan atau proses daripada peperangan itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.